Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat sore. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam acara kita membahas firman Tuhan. Dan saya percaya Alkitab berkata setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita supaya kita bisa mendengar seperti seorang murid, sehingga kita bisa menguatkan orang lain. Jadi saya percaya setiap hari kita perlu belajar firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya lewat pelajaran firman Tuhan harian ini kita semua diberkati dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Saudara, beberapa tahun yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian dari Dr. Yonggi Cho. Beliau adalah gembala gereja terbesar di dunia, Yoido Full Gospel Church. Beliau bercerita pengalamannya bertemu dengan seorang dokter bedah syaraf terkenal di Korea Selatan. Dan saat mereka makan malam, dokter ini menceritakan tentang penemuan tercanggih pada saat itu tentang bedah syaraf. Dokter ini cerita, waktu mereka membedah seorang pasien tersebut. Waktu mereka sentuh satu titik, tiba-tiba ada satu organ tubuh yang bergerak. Lalu kemudian mereka sentuh tubuh lain yang bergerak. Dan yang menarik, waktu mereka menentuh pusat syaraf yang menentukan organ percakapan atau mulut, ternyata seluruh tubuh dari pasien tersebut bergerak. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa ternyata syaraf yang mengendalikan ucapan atau kata-kata kita itu mengendalikan seluruh tubuh kita. Kemudian Dr. Cho berkata, kalau penemuan seperti itu sebetulnya kami sudah tahu dari ribuan tahun yang lalu. Dokter itu terkejut, kok bisa? Ini baru saja kami temukan. Lalu Dr. Yonggi Cho berkata, kami tahu dari Alkitab. Di dalam Yakobus 3:6, Dr. Cho berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi ribuan tahun yang lalu Alkitab sudah menyampaikan satu prinsip, satu kebenaran, satu fakta yang akhirnya diakui oleh para ilmuwan. Yaitu bahwa lidah kita, kata-kata kita bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa perkataan. Kita perlu berhati-hati menggunakan perkataan kita, sebab perkataan kita berkuasa. Nah, mengapa kata-kata kita berkuasa? Yang pertama, hidup dan mati kita dikuasai. Alkitab berkata hidup seorang dikuasai oleh perkataannya. Amsal 18 ayat 21, saya bacakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi Alkitab berkata setiap kali kita menggemakan lidah, setiap kali kita memperkatakan sesuatu, maka jadi alam bawah sadar kita ini akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Sehingga perkataan kita itu bisa mensabotase hidup kita. Contohnya, misalnya seseorang membuka usaha, dia bekerja keras, dia berusaha mendapatkan customer, dia berusaha deliver produk. Kemudian kata-katanya negatif, dia berkata, aduh kayaknya usaha saya tidak akan berhasil, saya kurang modal, kayaknya. Apa yang akan terjadi? Maka kata-kata negatifnya itu akan mensabotase semua usahanya. Semua usahanya itu akan gagal karena perkataan negatifnya. Itu sebabnya sejak hari ini mari ambil keputusan untuk tidak memperkatakan hal negatif dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu justru mensabotase semua usaha kita, semua perjuangan kita. Lalu yang kedua, kenapa perkataan itu berkuasa? Alkitab berkata, perkataan kita bisa membangun atau menghancurkan orang lain. Seseorang atau juga bisa meruntuhkan hidup mereka. Efesus 4 ayat 29, Alkitab berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi firman Tuhan berkata, perkataan kita itu bisa kita pakai untuk membangun orang lain. Membangun suami kita, membangun istri kita, anak kita, karyawan kita. Tapi sebaliknya Alkitab juga berkata, perkataan kita bisa menghancurkan seseorang, bisa membunuh seseorang. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya pernah mendengar satu cerita nyata tentang seorang wartawan. Dia menceritakan kisah sedih tentang adik wanitanya yang adalah artis. Jadi adiknya ini meninggal karena diet super ketat. Kenapa adiknya diet super ketat? Karena ada rekan wartawan yang lain menulis berita bahwa adiknya ini terlalu gendut untuk menjadi seorang artis. Dan kemudian beritanya sampai kepada sang artis, lalu kemudian dia mengalami anoreksia. Dia sakit sampai badannya sangat kurus sehingga dia sakit dan akhirnya meninggal. Jadi kata-kata kita itu bisa bahkan membunuh seseorang. Itu sebabnya pastikan
Perkataan kita adalah perkataan yang baik, yang membangun orang di sekitar kita. Lalu yang ketiga, perkataan kita mempunyai kuasa penciptaan. We have a creative power. Sama seperti Tuhan menciptakan segala sesuatu alam semesta dengan firman-Nya, dengan perkataannya, Tuhan juga memberikan kemampuan yang sama dalam hidup kita untuk menciptakan sesuatu dalam hidup kita lewat perkataan kita. Amsal 18 ayat 20 berkata, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi mulut kita, bibir kita, perkataan kita itu bisa menghasilkan sesuatu, bisa memproduksi sesuatu, bisa menciptakan sesuatu. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perkataan itu sangat penting dalam melihat jawaban doa. Lewat doa-doa kita mau menciptakan sesuatu, bukan? Dan Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bagian dari doa kita adalah memperkatakan. Markus 11 ayat 23. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kalau dalam King James Version itu dikatakan, maka hal itu akan terjadi sesuai yang dikatakannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di satu ayat ini ada 3 kali disebutkan kata perkataan, berkata, dan dikatakan. Dan hanya 1 kali bicara tentang percaya, have faith. Jadi kalau kita bilang, 1 kali Anda percaya, Anda harus mengucapkannya 3 kali. 1 kali Anda beriman, Anda harus memperkatakannya 3 kali. Anda harus memperkatakan 3 kali lebih banyak mengenai 1 hal yang Anda percayai. Demikian pentingnya perkataan dalam menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Jadi yang pertama, perkataan kita berkuasa karena hidup dan mati kita dikuasai perkataan. Yang kedua, perkataan kita berkuasa karena perkataan kita bisa membangun atau meruntuhkan orang lain. Yang ketiga, perkataan kita mempunyai kuasa untuk menciptakan sesuatu dalam hidup kita. Dan yang keempat, yang penting juga, perkataan kita akan membuat kita dihakimi kelak. Perkataan kita akan membuat kita dibenarkan atau dihukum nanti di kekekalan. Jadi perkataan kita bukan hanya berdampak untuk hidup kita yang sekarang, Bapak Saudara. Matius pasal 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi perkataan kita mempunyai konsekuensi kepada hidup kita yang akan datang. Itu sebabnya kita perlu berdoa seperti Raja Daud berdoa. Mazmur 141:3, Daud berkata, awasilah mulutku Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Setiap pagi begitu kita buka mata, ini harus jadi pokok doa kita. Tuhan, tolong supaya sepanjang hari ini Engkau mengawasi mulutku, berjaga pada pintu bibirku, supaya perkataanku itu mendatangkan kehidupan, bukan kematian. Perkataanku membangun orang lain, bukan meruntuhkan. Perkataanku menciptakan hal-hal yang baik, dan perkataanku akan membuat aku dibenarkan di kekekalan nanti. Saya berdoa supaya perkataan kita bisa melihat banyak situasi buruk dalam hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini tentang kuasa perkataan. Tolong kami Roh Kudus seperti Raja Daud untuk setiap hari menjaga perkataan kami Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan, kami percaya kami bisa menjaga perkataan kami menjadi perkataan yang baik, yang membangun, yang menciptakan sesuatu dalam hidup kami dan dalam hidup orang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Tolong kami juga Tuhan untuk memakai kata-kata kami mempermuliakan Tuhan. Juga memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan pada kesempatan ini. Sekali lagi terus tiap hari kami berdoa untuk semua petugas kesehatan yang bertugas di garda terdepan dalam pandemi COVID-19 ini. Darah Tuhan Yesus melindungi mereka, menutup bungkus mereka dimanapun mereka berada. Para dokter, para perawat, para petugas lab, para administrator rumah sakit, kami berdoa perlindungan Tuhan atas mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin negara kami melewati masa krisis ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk semua pasien dalam pengawasan, semua orang dalam pengawasan. Kami berdoa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dan mereka yang sudah ditinggalkan keluarga, karena dipanggil oleh Tuhan, Tuhan hiburkan mereka dengan penghiburan yang sempurna dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.